Sagara tak kuasa menahan tawa. Saat cemburu seperti ini, istrinya berkali lipat terlihat lebih menggemaskan. Kamu ketawa. Maaf, maaf. Sagara mengeratkan pelukan sembari mencium pipi dan ceruk leher istrinya. Jangan cium-cium. Nggak mau dicium. Sagara jadi teringat saat Samudra menolak dicium, nada suara dan penolakannya persis sekali seperti Nadira. Ya, aku minta maaf. Aku memang memperhatikan bibir Sonia. Tapi nggak ada maksud apa-apa. Aku heran aja kenapa bibir Sonia bengkak, kamu nggak lihat tadi. Nadira berhenti memberontak dan tampak berpikir. Sagara tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mencuri kecupan berulang kali di pipinya. Iya sih, waktu kamu lihatin bibir Sonia, aku juga lihatin bibir dia. Memang agak bengkak. Tapi aku pikir bengkak itu karena filler, belakangan ini kan filler lagi ngetren. Filler itu salah satu prosedur kecantikan dengan cara menyuntikkan bahan sintetis atau alami ke kerutan atau jaringan wajah. Tujuan filler ini adalah untuk mengurangi kerutan dan mengembalikan kekencangan wajah yang menurun akibat bertambah usia. Gara-gara mengira Sonia memakai filler sampai menarik perhatian suaminya, Nadira sempat berpikir ingin menyuntik filler juga kok bibirnya. Bukan, sayang. Itu bukan filler tapi hasil sedotan yang terlalu kuat. Sedotan? Sedotan apa? Sedotan kayak gini. Sagara tiba-tiba membalik tubuh Nadira, menangkup pipinya dan mendaratkan ciuman di bibir. Bukan ciuman biasa, tapi ciuman menghisap kuat sampai Nadira merasa bibirnya agak sakit. Mas, Nadira mendorong suaminya dan menutup bibir. Sagara terkekeh. Aku cuma kasih contoh, sayang. Sedotan kuat kayak gitu bisa bikin bibir bengkak seperti bibir Sonia. Dan kamu tahu siapa yang cium dia? Kamu. Ya enggak dong, baby. Sagara meraih tangan Nadira dan menariknya dalam pelukan. Menggerakkan tubuh mereka ke kanan-kiri, sembari Sagara mencium sisi rambutnya. Tidak ada penolakan. Sepertinya kemarahan istrinya agak mereda. Coba tebak. Aku nggak tahu, mungkin pacarnya Sonia. Tapi setahuku dia nggak punya pacar. Punya. Namanya Hiro, kakak kandung kamu. Saat itu juga Nadira mendelikkan mata. Serius. Dan kalau dilihat dari gelagat Hiro, sepertinya mereka akan menikah dalam waktu dekat. Kok bisa? Mereka akan menikah dalam waktu dekat, berarti selama ini mereka sudah jatuh cinta saat masih berstatus saudara kandung. Hiro sih iya, tapi nggak tahu kalau Sonia. Mungkin Hiro maksa Sonia menikahinya. Kamu harus tahu, sayang, kakak kamu itu nggak sekalem wajahnya. Sagara melepas pelukan dan memperhatikan wajah istrinya yang tampak sedang berpikir keras. Udah nggak usah dipikirin. Yang penting mereka bukan saudara kandung, bukan saudara sepersusuan, jadi mereka bisa menikah secara agama maupun hukum. Nadira mengangguk. Ya, Mas. Sekarang. Nggak marah lagi kan? Masih marah, karena kamu tetap lihatin bibir perempuan lain dengan tatapan intens selain bibir istri kamu. Nadira meletakkan lap di tempatnya, lalu mencuci tangan dengan cepat-cepat dan hendak pergi dari sana. Namun baru selangkah maju, tiba-tiba tubuhnya sudah melayang di pundak suaminya. Mas. Nadira memekik dan memukul punggung Sagara. Mentang-mentang badannya besar sedangkan badan Nadira kecil, main angkut di pundak saja, udah kayak karung. Kita ke kamar ya. Turunin aku. Ya, aku turunin, tapi nanti di kamar. Mas. Plak. Nadira nyaris menjerit saat Sagara memukul pantatnya. Tidak sakit, Nadira menjerit karena terkejut. Suaminya ini benar-benar. Semakin hari semakin nakal. Tak mempedulikan istrinya yang terus memberontak, Sagara menaiki tangga menuju ke lantai 2, kamar mereka berada. Lebih berisi sekarang, sayang. Ih jangan pegang-pegang. Nadira berusaha menyingkirkan tangan Sagara yang meremas pantatnya.
Sebenarnya tidak masalah Sagara memegang tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi Nadira malu. Kalau ada yang lihat bagaimana? Terus bagaimana kalau tiba-tiba Samudra atau Bu Emma muncul? Kan malu. Ah, sepertinya urat malu suaminya memang sudah putus. Dan Nadira sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya saat Sagara sudah menutup pintu kamar. 3 hari kemudian. Hari ini H1 persiapan pesta pengumuman Nadira putri kandung keluarga Addison. Persiapan sudah 95%, 5% lagi hanya bagian mengecek ulang. Mulai dari desain interior gedung, catering, hotel untuk tamu undangan yang berasal dari luar kota atau luar negeri, dan lain sebagainya. Persiapan harus dilakukan dengan matang. Saya tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Acara ini sangat penting untuk putriku dan keluargaku, ucap Marshanda pada ketua event organizer. Baik, Bu. Kami akan melakukan sebaik mungkin. Marshanda didampingi Sonia melakukan meeting ulang dengan tim EO atau event organizer yang dia sewa. Selesai meeting, sekarang mereka berkeliling gedung tempat mereka mengadakan pesta. Gedung ini berkapasitas sekitar 3.000 orang. Menurut kamu bagaimana, sayang? Tanya Marshanda sambil mengusap punggung tangan Sonia yang mendorong kursi rodanya. Marshanda sudah rutin melakukan terapi untuk menyembuhkan kakinya. Sejauh ini perkembangannya bagus. Marshanda sudah bisa berdiri dan berjalan beberapa langkah. Namun belum kuat berdiri terlalu lama atau berjalan jarak jauh. Jadi agar tidak kelelahan, untuk beraktivitas sehari-hari Marshanda memakai kursi roda. Menurutku semua persiapannya sudah sangat matang, Ma. Aku yakin Nadira pasti menyukai pesta ini. Bukan hanya untuk Nadira, pesta ini juga untuk kamu, sayang. Mama tidak hanya ingin mendengar pendapat Nadira, tapi juga pendapat kamu. Hati Sonia menghangat mendengar itu. Saat mamanya mengatakan tidak akan membedakan mereka, beliau tidak bohong. Sampai detik ini Sonia masih merasa kasih sayang beliau penuh untuknya. Terima kasih, Ma. Terima kasih banyak. Sonia agak membungkukkan badan dan memeluk mamanya dari belakang. Memejamkan mata, Sonia menempelkan sisi kepalanya ke sisi kepala mamanya. Aku sayang Mama. Mama juga menyayangimu, Nak. Saat mereka tengah terharu pilu, Nadira bersama Marshanda dan Jasmine tiba di sana. Mereka juga ikut mengecek persiapan untuk pesta besok. Ma. Sayang, Marshanda merentangkan tangan dan Nadira masuk ke dalam pelukannya. Maaf ya telat. Tadi jalanan agak macet. Nggak apa-apa, Mama dan Sonia juga baru selesai rapat dengan tim. Semua persiapannya sudah matang, tinggal melakukan pengecekan ulang. Kamu bisa melihat-lihat dulu. Kalau ada yang kurang sampaikan saja kepada tim, mereka akan merevisi. Iya, Ma. Mereka berjalan sekeliling gedung bersama tim EO melakukan pengecekan ulang. Melihat betapa luasnya gedung ini dan megahnya desain interior, pesta besok malam akan menjadi pesta yang sangat spektakuler. Mendadak Nadira jadi gugup. Besok adalah momen paling bahagia dalam hidupnya. Orang tuanya akan mengumumkan di hadapan semua orang bahwa dia putri kandung mereka. Namun nanti malam pasti akan menjadi momen paling sedih untuk Sonia. Tapi sejak tadi Nadira tidak menemukan guratan-guratan kesedihan di wajah Sonia. Dia justru terlihat excited dengan pesta ini. Entah Sonia benar-benar bahagia atau dia yang terlalu pandai menyembunyikan kesedihannya. Ini sampel makanan untuk nanti malam, ucap ketua EO. Mereka pun mencicipi. Sayang, coba ini enak sekali. Natasha menyuapkan dimsum rasa udang ke mulut Nadira. Enak kan? Ya, Ma, enak banget. Sayang, coba ini juga. Marshanda juga menunjukkan makanan yang menurutnya lezat pada Sonia. Marshanda hanya tidak ingin Sonia merasa tersisih. Jadi sebisa mungkin dia tetap memusatkan perhatian pada Sonia. Begitu juga Natasha yang memberikan perhatian penuh pada Nadira agar Nadira tidak bersedih.
Marshanda memperhatikan Sonia. Saat itulah, saat mereka sibuk dengan dunia mereka, tanpa sadar di sana juga ada perempuan lain yang membutuhkan perhatian mereka. Jasmine hanya bisa memperhatikan mereka sambil tersenyum. Lagi pula apa yang bisa dia lakukan selain tersenyum? Haruskah dia menunjukkan wajah sedih? Bukankah diajak ke sini, hal yang harus dia syukuri? Namun tidak dipungkiri hati Jasmine sedih. Sedih sekali. Ini bukan pertama kalinya, setiap mereka berlima pergi bersama, Jasmine selalu jadi pihak yang terabaikan. Setelah pesta ini selesai, kita bisa fokus dengan proyek kita, ucap Marshanda. Kemarin udah deal kan sama dokternya? Tanya Nadira pada Sonia. Enggak deh, aku mau ganti dokter aja. Kayaknya beliau terlalu sibuk, ucap Sonia. Ya udah nanti kita agendakan rapat lagi untuk membahas lebih detail, ucap Natasha. Maaf, kalau boleh tahu, ada proyek apa? Tanya Jasmine yang seketika membuat semua orang terhenyak. Mereka lupa tidak mengikut sertakan Jasmine di proyek ini. Sayang, Natasha mengusap lengan Jasmine, merasa tak enak. Ya, Mama dan Tante Marshanda ada proyek. Sebenarnya kami sudah merencanakan proyek ini lama sekali, tapi baru bisa merealisasikan tahun ini. Ada beberapa bidang yang membutuhkan bantuan Sonia dan Nadira, jadi Mama mengajak Nadira. Tapi bukan berarti Mama mengabaikan kamu dan Derek sedang program hamil, Mama tidak mau kamu stres. Jasmine tersenyum dan mengangguk. Iya, Ma, gak apa-apa kok. Aku mengerti. Dokter bilang aku memang harus banyak beristirahat. Semoga proyek Mama dan Tante Marshanda berjalan dengan lancar dan semoga sukses. Ya sudah kalau gitu mungkin sebaiknya aku pulang saja. Aku harus istirahat. Aku juga merasa kurang enak badan. Jasmine termundur sambil mencengkram kuat tasnya, sekuat tenaga menahan air matanya agar tidak menetes di depan mereka. Nak, Jasmine menggeleng. Aku gak apa-apa, Ma. Aku hanya merasa sedikit pusing. Aku ingin istirahat di rumah. Maaf ya aku tidak bisa lanjut menemani melihat dekorasi gedung. Permisi. Maaf. Jasmine mengulas senyum untuk yang terakhir, lalu berbalik badan dan bergegas pergi dari sana. Maaf. Kenapa Jasmine selalu mengucapkan kata maaf, sedangkan hatinya yang sakit? Selama ini, Jasmine selalu percaya diri. Dia cantik, berbakat, cerdas dan menjadi sekretaris salah satu pimpinan perusahaan besar. Jasmine tidak pernah merendahkan dirinya sendiri meskipun dia memiliki banyak kekurangan. Tapi setelah masuk ke dalam keluarga ini, seluruh kepercayaan dirinya seolah lenyap. Setiap hari Jasmine selalu memikirkan kekurangannya. Dan selalu mempertanyakan value-nya. Apa aku pantas menjadi anggota keluarga ini? Apa aku layak menjadi istri Kak Derek? Bagaimana caranya agar Mama dan Papa menyayangiku? Jasmine merasa tidak sanggup. Kehidupan mereka terlalu berat untuk perempuan kalangan biasa seperti dirinya. Dulu, Jasmine merasa lega setelah Nadira pulang. Akhirnya dia punya seseorang yang bisa dia jadikan teman dan mengerti perasaannya. Tapi ternyata Nadira tidak seperti dirinya, Nadira putri konglomerat yang hilang. Sekarang Jasmine sendirian. Rasanya sangat melelahkan, sungguh. Ah tidak. Jasmine masih memiliki suaminya. Ada Mas Derek, dia satu-satunya orang yang bisa Jasmine andalkan. Ke kantor Mas Derek, Pak. Baik, Non. Setibanya di mobil, Jasmine langsung meminta sopir menuju ke kantor suaminya. Namun, Jasmine merasa seakan dunianya hancur saat melihat suaminya berjalan beriringan dengan seseorang yang Jasmine kenal. Dia Cassandra, mantan istri pertama dan cinta pertama suaminya. Air mata Jasmine mengalir begitu saja. Mereka bersama dengan beberapa pegawai di lainnya di belakang mereka tertawa. Sesekali Cassandra menanjak lengan Derek saat Derek mengatakan hal yang aneh dan para pegawai di sana juga terlihat sangat mendukung mereka. Apa ini? Apa maksud semua ini?
Saat Jasmine terus memperhatikan mereka, saat itulah Derek menyadari keberadaannya. Jasmine, lirih Derek. Saat itu juga Derek langsung menghampiri istrinya. Kenapa nggak bilang dulu kalau mau ke sini? Kalau aku bilang, mungkin aku nggak akan melihat kamu berjalan beriringan dan tertawa bersama mantan kamu, Mas. Jasmine menatap ke arah Cassandra yang juga menatap padanya. Cukup lama mereka bertatapan dengan ekspresi yang datar. Lalu salah satu teman Cassandra sesama dokter juga menarik Cassandra pergi dari sana, bersama dengan para pegawai yang lain. Mereka kompak sekali. Seolah ingin menjauhkan Cassandra darinya. Kenapa mereka seolah mengasihi Cassandra sedangkan Jasmine yang terluka di sini? Jasmine, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan sekarang. Tapi jika kamu berpikir aku ada apa-apa dengan Cassandra, kamu salah. Aku dan Cassandra hanya ingin makan siang bersama pegawai yang lain. Itu pun karena dokter mahal ini, dokter senior di perusahaan ini, mengajakku. Aku tidak enak menolaknya. Jasmine mengangguk-angguk. Ya, Mas, anggap saja makan siang ini acara formalitas antara bos dan pegawai. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku Cassandra bekerja di perusahaan ini? Kenapa juga aku harus memberitahu kamu? Nggak penting Cassandra di sini. Aku juga tidak peduli. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena aku istrimu, Mas. Dan Cassandra mantan istrimu. Terus kenapa kalau Cassandra mantan istriku? Aku sudah bilang kan aku tidak peduli. Kamu baru saja tertawa dan membiarkan dia menyentuhmu, Mas, dan kamu masih menyebut itu tidak peduli. Derek memalingkan wajah dan mengusap wajahnya dengan kasar. Saat memperhatikan ke sekeliling, para karyawan yang berlalu lalang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tapi Derek tahu mereka mencuri pandang. Dan Derek benci sekali menjadi pusat perhatian untuk hal-hal negatif. Kita bicara di luar, Derek mencengkeram lembut lengan Jasmine dan membawanya pergi dari sana. Mereka sampai di sisi gedung yang agak sepi. Kita bicarakan masalah ini di rumah nanti. Aku tidak ingin membuat keributan di sini. Tolong, kamu tahu kan posisiku di perusahaan ini. Kalau sampai reputasiku jelek, Papa akan terus membandingkanku dengan Sagara. Bahkan daripada perasaan istrinya, Derek lebih mementingkan reputasi perusahaan. Beberapa menit yang lalu, Jasmine menganggap Derek satu-satunya orang yang bisa andalkan. Namun kenyataan menamparnya begitu keras. Kenyataan bahwa dia juga bukan apa-apa untuk suaminya. Jasmine terlena. Sampai lupa pernikahan mereka hanya pernikahan kontrak. Tapi Jasmine juga tidak akan lupa saat Derek memohon untuk menikahinya. Namun sekarang, rasanya seperti Jasmine mengemis pada Derek untuk mempertahankan pernikahan ini. Lucu sekali. Jasmine tertawa dengan mata berkaca-kaca. Jasmine, Derek menyentuh lengan istrinya. Ya, Mas, aku akan pulang. Semangat ya kerjanya. Permisi. Tanpa menunggu sepatah kata pun dari suaminya, Jasmine berbalik badan dan berjalan menuju ke mobil. Jalan, Pak. Baik, Non. Jasmine terus menatap ke depan saat mobil melaju melewati Derek yang berdiri di sisi jalan. Dari ekor mata, Jasmine bisa melihat Derek terus menatap ke arahnya. Dan saat sudah menjauh, Jasmine memejamkan mata dengan setetes air mata membasahi pipinya. Dulu, saat masih single, seberat apapun masalahnya, Jasmine jarang menangis. Tapi setelah menikah dengan Derek, nyaris setiap hari Jasmine menangis. Bolehkah aku berhenti sampai di sini? Ini terlalu melelahkan, Tuhan. Sore hari. Setelah dari kantor suaminya, Jasmine tidak langsung pulang. Dia meminta sopir untuk berkeliling Jakarta dulu. Setelah merasa lega, kini Jasmine pulang. Rumah mewah ini. Kenapa rasanya sepi dan sunyi sekali? Pak, terima kasih sudah mengantar saya berkeliling. Sama-sama, Non. Nona jangan bersedih lagi ya. Tidak, Pak, saya bahagia kok. Usai berbicara dengan sopir, Jasmine melangkah memasuki teras rumah.
Dan saat itulah dia baru sadar ada Nadira di sini. Benar, sejak tadi Nadira sudah menyadari kedatangan Jasmine. Tapi sengaja menunggu, membiarkan Jasmine selesai bicara dengan sopirnya. Jasmine, kenapa kamu ada di sini? Harusnya kamu beristirahat untuk persiapan pesta besok, Nadira. Rencananya juga begitu. Di mobil aku memejamkan mata, niatnya ingin beristirahat, tapi kamu tahu apa yang aku lihat? Kamu. Aku ingin melihat kamu, Jasmine. Karena itu aku di sini. Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja. Tapi aku tidak baik-baik saja, Nadira. Dan aku tidak bisa bicara pada siapapun. Bahkan aku harus menyembunyikan kesedihan ini diriku sendiri dengan senyuman. Aku dari kantor. Dan saat itulah Nadira mengerti. Wajah sendu dan air mata yang tertahan di mata Jasmine, sudah cukup menjelaskan segalanya. Nadira menarik Jasmine dalam pelukan. Dan saat itulah air mata Jasmine tumpah, bahunya terguncang dan isaknya tak tertahan. Jasmine, kamu harus tahu. Aku akan selalu menjadi Nadira yang seperti yang kamu harapkan. Aku tidak akan berubah. Kita akan tetap menjadi teman. Teman yang saling mendukung dan selalu ada satu sama lain. Jasmine mengeratkan pelukan. Terima kasih banyak. Malam hari, pukul 7 malam. Menyibak gorden, laki-laki berusia lebih dari 40 tahun itu melihat keluar jendela. Hujan semakin deras saja membuatnya semakin risau. Jasmine pasti sudah menunggunya di rumah. Mas, ini susu jahe hangatnya. Bagus untuk menghangatkan tubuh saat hujan begini. Derek mengalihkan perhatian pada Cassandra yang meletakkan segelas susu jahe di meja. Benar, sekarang Derek ada di rumah Cassandra. Setelah mengantarnya pulang dan berbincang-bincang sebentar seperti biasanya, tiba-tiba hujan. Derek tidak menyangka hujannya akan stres ini. Biasanya beberapa daerah akan banjir. Mas, kamu tidak berpikir untuk menerjang hujan kan? Tunggu sebentar lagi. Maaf, aku tidak bermaksud menahan kamu lebih lama di sini. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Menarik nafas panjang, Derek beranjak dari sana dan duduk di samping Cassandra. Jasmine juga pasti mengkhawatirkanku. Kamu sudah menghubunginya kan? Ya, tapi dia pasti tetap khawatir. Cassandra mengamati wajah Derek yang gelisah. Dan sejak tadi dia juga bolak-balik mengecek ponsel untuk melihat balasan chat Jasmine. Saat beginilah Cassandra sadar, Derek telah jatuh cinta pada Jasmine. Tidak ada lagi namanya di hati Derek. Dan satu-satunya alasan Derek mau menemuinya sekarang adalah janin di dalam perutnya. Sepertinya Jasmine salah paham dengan hubungan kita, Mas. Mungkin sebaiknya kamu segera menjelaskan sebelum dia semakin kecewa. Derek memperhatikan perut Cassandra yang masih rata, yang di dalamnya terkandung buah hatinya.